Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Skardiah Utami dari kelas 12 IPA 3. Di sini, saya akan menceritakan tentang sinopsis novel Rumah Kaca. Novel Rumah Kaca ini adalah novel terakhir tetralogi Puru karya Pramudia Anantatur. Novel ini novel penutup dari novel-novel yang sebelumnya. Yang pertama itu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan yang terakhir adalah novel Rumah Kaca. Novel Rumah Kaca ini berbeda dari novel-novel sebelumnya. Novel-novel sebelumnya itu menceritakan tentang aku sebagai Minke, sedangkan novel Rumah Kaca ini menceritakan tentang aku sebagai Yaskes Pangemanan. Yaskes Pangemanan itu adalah anak bangsa yang berpendidikan Eropa dan bekerja di pemerintah kolonial. Kisahnya berawal dari ia sebagai anak yatim piatu, kemudian ia diangkat oleh seorang apoteker yang berasal dari Prancis yang bernama Tuan de Sagny. Yaskes Pangemanan sempat mengecap pendidikannya di Eropa, sebelum akhirnya dia kembali ke Hindia dan menjadi seorang polisi negeri. Menurut Yaskes Pangemanan, seorang polisi negeri itu bisa menumpas kejahatan, dan pada akhirnya Yaskes Pangemanan itu menumpas gerombolan si Pitung. Saat mempelajari lebih dalam tentang kasus si Pitung, Yaskes Pangemanan itu tersadar bahwa yang dilakukan Pitung dan gerombolannya itu akibat dari ketidakadilan pemerintah kolonial pada masa itu. Tetapi Yaskes Pangemanan terbuai oleh jabatan dan gaji yang besar. Maka dari itu, Yaskes Pangemanan akhirnya menumpas gerombolan si Pitung. Promosi Pangemanan sebagai komisaris besar polisi membuat ia ditugasi untuk mengawasi bangkitnya kebangkitan nasional di Hindia. Kebangkitan nasional ini diawali oleh Raden Mas Minke. Raden Mas Minke ini mendirikan syarikat dagang Islam dan membuat surat kabar yang bernama Medan. Karena sikap Minke yang kritis terhadap pemerintah kolonial membuat Gubernur Jenderal Belanda yang saat itu adalah Edinburgh merasa terancam, dan tugas pertama Pangemanan sebagai komisaris besar polisi adalah membuat laporan penelitian tentang tulisan-tulisan Minke dan membuat rekomendasi tindakan yang diambil terhadap Minke. Atasan Pangemanan merasa senang dengan hasil penelitiannya. Dari situlah Pangemanan ditugasi untuk melakukan rekomendasi yang ditulis oleh Pangemanan sendiri dengan bantuan Surhoff. Tetapi setelah melakukan sebanyak 3 kali, Pangemanan dan Surhoff itu gagal. Setelah ketiga usahanya itu gagal, Pangemanan ditugasi untuk meneliti persoalan tentang politik luar negeri, tentang kebangkitan nasional di kawasan Asia di gedung Excellensier. Dia kemudian ditugaskan untuk mengasingkan Minke ke Maluku. Setelah pengasingan Minke, promosi jabatan yang dijanjikan untuk Pangemanan itu akhirnya diberikan. Ia dipindah kerjakan ke Algemeen Secretary di Buitenzorg sebagai ahli penasehat Gubernur Jenderal Hindia. Dia ditempatkan di bekas tempat tinggal Minke di kawasan istana. Pangemanan diperkenalkan ke tempat kerjanya yang baru. Di tempat kerjanya yang baru ini, Pangemanan ditugaskan untuk meneliti atau mengawasi organisasi politik dan surat-surat kabar di Hindia. Tugas selanjutnya adalah terhadap Indische Partij. Kelompok ini mengkritik tentang pemerintah kolonial dan membuat atasan Pangemanan itu merasa tersinggung. Ia memaksa Pangemanan untuk berbicara kepada Gubernur Jenderal supaya menyingkirkan Indische Partij. Tindakan ini berujung pada diasingkannya Triumvirat ke Nederland.
tugas selanjutnya itu melumpuhkan syarikat dagang Islam hasil buah pikiran Minke yang telah berganti nama menjadi syarikat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengadu domba penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa di Jawa. Penduduk pribumi yang melakukan kerusuhan menjadi kelompok syarikat Islam, padahal yang sebenarnya itu bukan kelompok syarikat Islam. Kelompok syarikat Islam kemudian ditonjolkan ke dunia berita, sehingga dunia internasional itu tidak memiliki simpati lagi terhadap syarikat Islam. Karena sebelumnya dunia internasional mulai memperhitungkan kekuatan syarikat Islam di India. Setelah lumpuhnya syarikat Islam dan Indonesia Partij, kemudian ada beberapa organisasi-organisasi kedaerahan seperti Yong Java, Yong Sumatra Nenbon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Pekerjaan pengamanan semakin menjadi-jadi, ditambah dengan anak buah Minke yang bernama Marco dan Siti Sundari. Karena tekanan pekerjaan, pengamanan memulai menghibur diri dengan cara meminum minuman keras. Hal ini membuat Paulette Pangemanan, istri dari Yaskes Pangemanan itu, memutuskan untuk berpisah dengan Pangemanan dan kembali ke tanah kelahirannya itu di Perancis. Pangemanan semakin tidak terkendali, kemudian ia menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kedudukannya. Karena saran dari Pangemanan kepada Gubernur Jenderal, Marco dan Siti Sundari akhirnya dipaksa untuk mengasingkan diri ke Nederland. Setelah 5 tahun Minke di Maluku, akhirnya ia bebas dari pengasingan. Ia kemudian kembali ke Jawa dan meneruskan perjuangannya. Kota yang pertama disinggahi adalah Surabaya. Minke ditemani oleh Pangemanan berkeliling Surabaya untuk mengulang cerita-cerita masa lalu dan yang ditulis oleh Minke. Pangemanan sendiri menganggap Minke sebagai gurunya setelah ia membaca tulisan-tulisan Minke seperti Nyai Ontosoro, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan tulisan-tulisan yang lainnya. Namun, Pangemanan itu mengabdi pada pemerintah kolonial dan mencintai jabatannya. Pada akhirnya, ia bertugas untuk melumpuhkan semua aktivitas Minke. Dengan hal ini, Pangemanan menyarankan kepada Gubernur Jenderal untuk membuat kebijakan tentang penyitaan semua aset Minke dan menyebarluaskan rumor bahwa Minke mempunyai hutang di bank. Sehingga setiap orang yang berhubungan dengan Minke patut dicurigai dan diselidiki oleh polisi. Oleh karena itu, semua orang termasuk kerabat dan teman-temannya tidak berani menjalin hubungan lagi dengan Minke. Setelah berkeliling di Jawa, akhirnya Minke kembali ke Batavia. Minke jatuh sakit. Salah satu alasannya itu ia terkena tekanan batin karena semua orang itu tidak mau berurusan dengan Minke. Minke dirawat oleh Gunawan dan kemudian ia meninggal dunia. Pangemanan mengunjungi makamnya bersama dengan istri dan anak Minke. Tugas Pangemanan yang tiada habisnya dalam menekan organisasi-organisasi pribumi. Sebelum akhir hidupnya, ia bertemu dengan ibu dari Minke yang bernama Madame Sanikem Leboch. Pangemanan meminta maaf sebesar-besarnya dalam suratnya. Ia bersedia menerima hukuman apapun yang dijatuhkan oleh Madame. Bersama surat itu pula, ia menyerahkan tulisan-tulisan Minke dan tulisannya sendiri yang ia beri judul Rumah Kaca. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.